Video kali ini kita akan menyampaikan alur cerita film Jawan tahun 2023. Menurut kami inilah film terbaru dan film terbaik Shah Rukh Khan yang pernah ada. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Film ini sendiri akan bercerita mengenai Shah Rukh Khan yang akan berperan ganda sebagai dua tokoh hebat yang berusaha melakukan revolusi dan menegakkan keadilan bagi masyarakat miskin yang berada di bawah pemerintahan yang zalim. Namun sebelum menuju ke alur cerita filmnya, alangkah lebih baik jika kalian semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Film dimulai dengan menunjukkan daerah perbatasan India-Cina. Saat itu seorang anak bernama Juju dan ibunya menemukan seorang pria yang mengapung di sungai. Mereka lantas membawa pria itu pulang, lalu pria itu pun diobati secara tradisional oleh sesepuh desa. Peluru di tubuhnya juga satu persatu dikeluarkan, lalu ia diperban untuk menutupi luka-lukanya. Akan tetapi, setelah beberapa bulan, pria itu masih belum juga sadarkan diri. Hingga kemudian suatu malam tempat mereka pun tiba-tiba diserang oleh militer lokal. Mereka secara membabi buta menyerang semua penduduk. Kemudian saat Juju dan ibunya akan dihabisi, sesepuh desa pun berteriak meminta tolong pada Tuhan untuk menyelamatkan desanya. Dan tak lama kemudian, pria asing sebelumnya pun akhirnya sadar. Dengan kemampuan luar biasanya, pria itu pun menghajar satu persatu pasukan itu dan melumpuhkannya. Setelah itu semua, penduduk pun bersujud dan berterima kasih. Mereka menganggap jika pria itu adalah penyelamat yang sengaja dikirim oleh Tuhan. Akan tetapi, pria itu kebingungan karena ternyata ia telah kehilangan ingatan dan sama sekali tidak mengetahui identitasnya. Saat itu Juju pun kemudian menjelaskan jika ia menemukan pria itu terapung di sungai beberapa bulan lalu. Dan Juju juga berjanji kelak ketika ia dewasa ia akan membantu mencari tahu siapa identitasnya. 30 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang wanita hamil bernama Kalki yang sedang menaiki kereta metro di kota Mumbai. Dan ternyata ia saat itu sedang menjalankan misi untuk membajak sebuah kereta. Ia kemudian berkomunikasi dengan temannya, seorang hacker bernama Helena. Helena saat itu meretas sistem kereta agar anggota lainnya yang bernama Janvi bisa masuk membawa senjata tanpa terdeteksi. Kemudian ia juga meretas sistem lalu lintas untuk membuat kemacetan. Salah satu yang terjebak kemacetan adalah seorang mahasiswi cantik bernama Alia. Ia saat itu harus segera ke kampus karena sedang ujian. Nah, dari situ Alia kemudian diajak oleh seorang wanita bernama Laksmi untuk menaiki kereta agar lebih cepat sampai ke kampus. Namun ternyata Laksmi juga bagian dari mereka yang sedang berusaha membajak kereta. Selain itu masih ada satu anggota lagi, yaitu Eram yang juga sudah memasuki kereta. Setelah itu kelima wanita ini pun kemudian menjemput bos mereka yang bernama Vikram Rathore. Namun anehnya Vikram saat itu berpenampilan mirip dengan pria asing yang kita temukan di awal film sebelumnya. Nah, siapakah sebenarnya dia ini dan apakah mereka berdua merupakan sosok yang sama atau berbeda? Saat kereta memasuki terowongan, Helena meretas sistem kereta dan mematikannya secara tiba-tiba. Setelah itu, para pembajak pun kemudian mengambil senjata mereka dan Kalki yang menyamar sebagai wanita hamil tadi juga menunjukkan puluhan bom yang ia sembunyikan. Setelah itu mereka menghubungi pihak stasiun jika kereta saat ini sudah dibajak dan para penumpang dijadikan sandera. Akan tetapi tiba-tiba Kalki saat itu diserang oleh seorang pria yang mengaku sebagai polisi. Lalu tak lama kemudian polisi itu berhasil dilumpuhkan hanya dengan hitungan detik. Setelah itu ia memperingatkan para penumpang lainnya untuk tidak melawan. Dan untuk membuktikan ancamannya, Vikram kemudian mengambil salah satu penumpang muslimah dan menyiarkannya secara live, sehingga bisa disaksikan oleh petugas di stasiun. Di lain sisi, berita pembajakan kereta dengan penumpang sebanyak 376 itu pun yang dijadikan sandera di dalamnya viral ke seluruh India, sehingga pihak pemerintah kemudian menunjuk seorang anggota anti-teror bernama Narmada Rai
untuk bernegosiasi dengan para pembajak. Awalnya Narmada mengira jika para pembajak berasal dari organisasi teroris. Akan tetapi Vikram mengatakan, jika mereka semua hanyalah rakyat biasa yang merasa muak dengan para politisi, di mana mereka selalu diberi janji manis namun setelah terpilih dicampakkan begitu saja. Oleh karena itulah ia akan menjadikan pembajakan ini sebagai awal mula revolusi untuk membuat perubahan di negeri ini. Narmada kemudian menanyakan apa yang para pembajak itu inginkan, dan dari situ Vikram meminta Narmada untuk mendatangkan Menteri Pertanian dalam waktu 5 menit sampai lagu selesai. Biasalah, India pasti nyanyi-nyanyi. Dan jika hal itu belum terpenuhi, maka nyawa penumpang sebagai taruhannya. Untung saja, beberapa detik sebelum waktu habis, Menteri Pertanian akhirnya tiba. Setelah itu, Vikram kemudian memarahi sang menteri yang tidak becus mengurus para petani. Bagaimana tidak, selama 1 tahun belakangan tercatat sebanyak 10.281 orang petani meninggal bunuh diri akibat kesusahan. Oleh karena itulah, sebagai gantinya, ia menuntut uang ganti rugi sebanyak 40.000 kor atau sekitar 80 triliun.